Salam. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melangsungkan ibadah kita. Saya undang kita untuk berdiri dari tempat duduk masing-masing. Kita mau mengambil saat teduh. Bersaat teduh dimulai. Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta kalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh hadir bersama-sama di tempat ini untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita mau mengangkat satu pujian, hanya dekat Allah. Sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kau selalu perlindunganku, keselamatanku ku ingin selalu, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita angkat pujian ini dari awal. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, mengatakan hanya dekat Allah saja. Allahku, asa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku
Sekutu dengan menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh hadir di tempat ini untuk bersekutu bersama-sama di tempat ini, memuji dan meninggikan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk para sidang jemaat-Mu Tuhan yang belum hadir bersama-sama dengan kami. Kami tidak tahu keberadaan mereka, tapi kami tahu yang hanya Tuhan, Kau yang menyertai Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini, yang meluangkan waktunya Tuhan untuk beribadah kepada-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai dan selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebelum kami masuk lebih dari dalam lagi Tuhan, kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami, kiranya Engkau menguduskan dan layakkan kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan mendengar, yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biarlah apapun yang disampaikan itu hanya berasal dari-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan ke dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan juga pelayan-pelayan kami yang melayani pada pagi hari ini. Kiranya pelayan Kau mengurapi Tuhan, kiranya pelayanan ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan kepada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya katakan amin. Kita akan mengangkat satu pujian kembali dengan bersukacita. Kita mau mengangkat pujian bersuka dalam Tuhan. Kita akan bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah.
kita sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Pengakuan iman rasuli 1-2 ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mohon kasih apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah terlupakan kasih-Mu Tuhan. Dalam lebaran curang, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lebaran curang, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman, dan semudahku Kau bersabda, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya Kau berfirman, dan semudahku Kau bersaya, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya tanpa tidak ingin saya apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lebaran curang, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, dan semudahku Kau
Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu atas kehidupan kami, yang kami boleh alami, yang kami boleh rasakan hingga detik ini. Dan kami akan terus merasakannya pada masa-masa yang akan datang. Di pagi ini Tuhan, kami datang selain mengangkat pujian kami, menaikkan doa kami, segala permohonan kami kepada Tuhan, tapi kami juga merindukan firman-Mu. Oleh karenanya berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, tolonglah hamba-Mu supaya ada dalam urapan yang baru, sehingga kehadiran hamba menjadi tidak sia-sia di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Demikian juga sidang jemaat-Mu, mereka menaruh perhatian penuh, sehingga kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Ya, saya mengajak kepada kita hari ini untuk melihat di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-10. Ulangan pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-13. Hanya 2 ayat sidang jemaat. Ulangan pasal 10 ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Minggu lalu kita membahas Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5. Bagaimana kita diminta untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Nah, pagi ini kita masih membahas topik yang sama, yaitu mengasihi Tuhan. Nah, dalam konteks ini bagaimana kita mewujudkan kasih kita kepada Tuhan itu seperti apa? Dan bagaimana Tuhan menghargai akan orang-orang yang mengasihi Dia. Kita baca Ulangan pasalnya yang ke-10 ayat 12 dan ayat 13. 1, 2, iya. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Supaya baik keadaanmu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang mengasihi Tuhan, itu bicara tentang relasi, hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Umatnya yang mengasihi tentu saja adalah mereka yang menjalin relasi yang baik, relasi yang mendalam. Kalau relasinya tidak baik, tidak mendalam,
tidak akan mungkin mampu mewujudkan kasihnya kepada Tuhan. Saya ulang, jemaat yang tidak memiliki relasi yang baik dan mendalam kepada Tuhan tidak akan mungkin mewujudkan kasihnya kepada Tuhan. Ya, tidak akan mungkin, tidak akan sanggup memenuhi apa yang Tuhan minta di dalam kehidupannya. Mengapa sidang jemaat? Karena relasinya tidak baik dan tidak mendalam. Kalau relasinya baik dan mendalam, apa saja yang Tuhan minta pasti diwujudkan. Kenapa? Karena relasi tadi, karena hubungan yang mendalam tadi. Sama seperti suami istri. Kalau hubungan suami istri itu baik dan mendalam, maka salah satu darinya atau kedua-duanya itu akan berusaha memenuhi segala macam permintaan kalau yang bersangkutan pasangannya itu meminta. Meminta apa? Dia usahakan sekalipun dia nggak mampu sampai terwujud. Tidak diminta saja, kalau relasinya baik dan mendalam, diberikan. Ya begitu sidang jemaat. Kalau ada relasi yang baik dan mendalam. Demikian juga Bapak Ibu kita dengan Tuhan. Kalau relasi kita baik dan mendalam, saya ulang-ulang nih, kita akan dapat mewujudkan apa yang Tuhan minta. Hari ini kita bicara tentang bagaimana kita mewujudkan kasih kita sebagaimana yang Tuhan minta. Dan ini memerlukan komitmen. Gak bisa main-main. Karena mengasihi Tuhan itu bicara tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Di sini tidak ada yang namanya main-main. Bicara hati, hati yang sepenuhnya. Full heart katanya. Bicara tentang apapun terkait wujud kasih kita kepada Tuhan, dia akan lakukan dari waktu ke waktu. Ya, bersemangat, konsisten, terus dari masa muda hingga masa tua, dari sehat sampai sakit, dari gagah sampai usia lanjut, usia yang tidak muda lagi, di tengah-tengah kelemahan tubuh, dia tetap menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan mengatakan tadi di ayat 13, bahwa mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang mewujudkan kasihnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghargainya. Apa kata firman Tuhan tadi? Akan baik keadaannya. Nah, karenanya kita mau bahas satu demi satu wujud mengasihi Tuhan itu seperti apa, Bapak Ibu. Yang pertama tadi dikatakan di sana, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan? Bicara takut akan Tuhan itu adalah bicara bagaimana seseorang menghormati. Bagaimana seseorang menempatkan Tuhan pada skala prioritas. Bagaimana Tuhan dijadikan pusat di dalam kehidupannya. Dia tidak akan mungkin menduakan Tuhan. Dia akan menempatkan Tuhan pada prioritas atau skala prioritas yang pertama. Yang lain-lain penting. Tapi Tuhan baginya jauh lebih penting. Itu yang dikatakan takut akan Tuhan. Dia dalam kehidupannya tidak macam-macam. Dia jaga dirinya sedemikian rupa untuk tidak jatuh di dalam dosa. Karena bagi dia berdosa sama juga melawan Tuhan. Berdosa bagi dia sama juga tidak menghargai, tidak menghormati Tuhan. Orang lain boleh saja melakukan tindakan kejahatan, orang lain boleh saja melakukan apapun sebebas-bebasnya, tapi bagi dia sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, dia berhati-hati. Karena apa tadi? Dia takut sama Tuhan.
Orang lain boleh melakukan ini dan itu, orang lain boleh pakai ini dan itu. Dalam memajukan usahanya, dalam mempertahankan usahanya untuk mendapatkan jabatan, biar laris usahanya. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, sekalipun ada tawaran-tawaran yang seperti itu di tengah-tengah kesulitan yang ada, dia tetap, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Tuhan tetap Tuhan. Gak mungkin dia mengenal yang namanya kompromi. Memakai ini, memakai itu. Datang ke sana, datang ke sini. Demi untuk mencapai tujuan hidup. Sekali mengikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Sekalipun jabatan tidak naik, pangkat tidak naik, gaji tidak naik, pekerjaan tidak lancar, semua sepertinya terhambat, tidak seperti orang lain, melakukan ini boleh, lakukan itu boleh, tapi karena kasihnya kepada Tuhan, dia menunjukkan takutnya kepada Tuhan. Amin. Hormat. Orang lain tidak melihat, tapi kan Tuhan melihat. Itu konsep yang ada dalam benaknya, dalam pikirannya. Nah, jemaat Tuhan, kita semua yang ada di sini, untuk senantiasa belajar mengasihi Tuhan dengan takut akan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, sedang jemaat, saya mengenal baru-baru ini. Ya, baru-baru ini mengenal satu orang. Dia cerita. Saya juga nggak tahu kalau nggak dikasih tahu. Ya. Dia melakukan apapun bisa. Dia dapat duit, dia buka judi dengan duitnya. Dia gampang panas. Apapun dia katakan dia lakukan. Ya. Tapi seiring waktu, setelah dia bertobat, setelah dia mengetahui ternyata apa yang dilakukannya itu bertentangan dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ternyata apa yang dia lakukan selama ini dalam membangun usahanya, bisnisnya, berrelasi dengan orang, itu rupanya salah. Menunjukkan dia tidak takut akan Tuhan. Tapi setelah bertobat, dia tinggalkan itu semua, sidang jemaat. Dia berusaha, dia memilih hidup dengan apa adanya. Tapi yang dia katakan, sekalipun sulit secara ekonomi, dengan kata lain mendapatkan uang tidak selancar dulu, tidak sebesar dulu, tidak secepat dulu, tapi dia mendapatkan damai sukacita. Saya mengenal satu orang juga, dia berkata, kapok, dan dia tidak mau lagi berhubungan dengan proyek-proyek pejabat pemerintah. Ya. Karena dia katakan di sana banyak manipulasinya, markup-nya gitu. Penggelembungan anggaran. Ini kesaksian nih seorang pebisnis. Setelah dia sungguh-sungguh percaya Tuhan, dia mengasihi Tuhan dengan takut akan Tuhan, sekalipun bisnis itu menjanjikan, dia berkata tidak untuk melakukannya. Apalagi ini terkait dengan urusan KPK. Takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, diwujudkan dengan takut akan Tuhan. Dalam hal bergaul, dia coba selalu menjaga kekudusan hidup.
kita beralih ke yang berikutnya. Menurut segala jalan yang ditetapkan. Ya. Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Ya. Di ayat 13 juga dikatakan berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang disampaikannya kepada bangsa Israel, dan itu juga dikatakan disampaikan kepada kita. Amin. Jadi mengasihi Tuhan itu bicara tentang bagaimana Bapak Ibu dan saya taat kepada firman Tuhan. Dari yang berat sampai yang ringan. Kata kebanyakan orang, apa yang Tuhan tuntut, apa yang Tuhan minta itu berat. Maka karena berat, hidupnya nggak pernah berubah. Karena dianggap berat, mengasihi Tuhan untuk taat kepada Tuhan, maka hidupnya sama seperti sebelumnya. Karena mengasihi Tuhan itu tidak gampang. Bapak Ibu sidang jemaat, Tuhan, saya katakan minggu lalu dan juga di berita mimbar kalau tidak salah hari ini, Tuhan itu tidak pernah meminta sesuatu yang kita tidak sanggup lakukan. Dan Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang tidak punya kita, maksudnya yang kita tidak miliki. Saya ulang ya Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meminta yang tidak sanggup kita lakukan. Tuhan tidak pernah meminta yang tidak ada pada kita. Dalam kerangka Dia mengasihi kita, maka Bapak Ibu dan saya sidang jemaat juga harus mengasihi Dia. Amin. Taat. Ketaatan kepada Tuhan diwujudkan dengan banyak tindakan kita. Contoh, bicara apa ini, sidang jemaat? Marah. Apa kaitannya dengan marah? Apa firman Tuhan dengan marah gitu? Pertanyaan sederhananya, boleh nggak orang Kristen marah? Saya mau tanya Bapak Ibu. Boleh nggak orang Kristen itu marah? Boleh. Marah yang seperti apa yang boleh? Ya, marahnya jangan sampai marah itu berhari-hari atau berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Kalau bisa marah sekarang lah, sejam atau 2 jam nggak habis lah gitu. Kan gitu ya. Ya. Marah juga itu bagian hal yang baik. Yang tidak baik itu kalau marah-marah gitu. Sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar marah. Nggak salah, marah. Apalagi salah. Marah. Nah, kalau yang suka marah terus bertobat. Berarti karakternya belum diubahkan itu. Dia belum mau berubah. Tapi kalau marah kepada orang yang tepat, waktu yang tepat, orang yang tepat, waktu yang tepat, caranya tepat, itu baik Bapak Ibu. Ya kalau ibu-ibu nggak pernah marahin anaknya gimana? Dari pagi sampai pagi lagi, dari sore sampai malam, pagi. Handphone terus. Contoh, di sini sih nggak ada ya. Ya, anak-anak di sini baik-baik kok semua. Ya. Coba, masa orang tua yang baik membiarkan anaknya dari pagi ke pagi lagi gitu. Ada yang begitu? Gak bakalan. Orang tua pasti marah. Dari nada ringan, maksud saya dari nada yang biasa sampai nada yang
keras. Bisa jadi juga teriak gitu ya, tinggi. Sampai tetangga mendengar. Lagi perang Timur Tengah gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan marah ini tadi, bagian dari bentuk kasih juga. Jadi terkait atau dikaitkan, dihubungkan dengan taat. Kalau Bapak Ibu dan saya tidak taat, berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Tuhan juga pasti menegur kita. Amin. Pasti itu. Ya. Perlu dimarahin, dimarahin. Sederhana itu Bapak Ibu, Tuhan minta. Ya, bagian dari pendisiplinan. Yang salah tadi benar yang Pak Randy. Marah terus dari waktu ke waktu, sakit hati, dendam. Ya, nggak ada pengampunan. Nah, itu amarah namanya Bapak Ibu. Bukan lagi marah-marah. Tapi penuh amarah. Taat. Bicara taat kepada Tuhan, banyak yang Tuhan minta kepada kita. Saya yakin dan percaya kita sanggup lakukan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu kan firman Tuhan Bapak Ibu. Jangan hanya yang spektakuler yang kita syukuri. Ya. Pas lagi buka dagangan, jualan, rame datang. Nggak seperti biasa. Wah, ucapan syukurnya berkali-kali. Puji Tuhan. Hari ini berkatnya banyak, Tuhan makasih. Giliran nggak dapat. Mana Tuhan? Nggak peduli. Katanya Tuhan ada. Tuhan berkuasa. Ini dagangan belum laku, jualan belum banyak. Sementara ada sesuatu yang sifatnya mendesak. Tapi bicara ketaatan, kita mengasihi Tuhan. Tetaplah bersyukur. Amin. Tuhan makasih hari ini dagangan kurang laku. Nggak banyak yang datang. Kita bersyukur tidak hanya sembuh dari sakit, penyakit. Saat sakit juga perlu bersyukur Bapak Ibu. Kok masa sakit disyukuri? Iyalah, kita belajar bahwa di dunia ini yang lebih parah dari penyakit kita juga banyak. Lewat sakit penyakit kita belajar ternyata tubuh ini lemah. Ternyata tubuh ini harus dijaga. Ternyata sehat itu mahal. Ada yang mengatakan sehat itu murah Bapak Ibu. Ya kalau murah datang aja ke rumah sakit. Ya, tanya saudara-saudara yang sakit itu udah habis berapa duit. Jadi Bapak Ibu sehat mengucap syukur, sakit mengucap syukur. Sederhana. Yang berat gimana? Terkait ketaatan kepada Tuhan, itu pada saat mengusik keinginan, cita-cita dan harapan kita Bapak Ibu. Ya. Yang berat itu yang seperti itu. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah lama kita lakukan itu. Untuk diputus, untuk dihilangkan. Itu bicara karakter yang sulit. Tuhan minta untuk kita tinggalkan itu. Tapi sampai hari ini kita terus lakukan. Nah, itu berat itu Bapak Ibu. Karena sudah menyangkut kebiasaan lama yang memang Tuhan bilang nggak berkenan kepadanya. Itu berat Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, sekalipun berat, kita tetap minta tolong sama Tuhan. Kita mampu melewatinya, mampu meninggalkannya. Amin. Karena ada Roh Kudus, Bapak Ibu.
Roh Kudus itu yang akan memampukan kita untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang menjadi penghambat hubungan kita dengan Tuhan. Yang membuat hubungan Bapak Ibu dan saya terganggu. Anak-anak muda juga sulit dalam rangka taat kepada Tuhan terkait wujud kasih kita. Pacaran dengan tidak seiman. Udah nggak seiman, ngotot supaya jadi. Nah itu repot itu Bapak Ibu. Nggak dilanjutkan, udah kudung sayang, dilanjutkan, ditentang orang tua. Apalagi Tuhan mengatakan terang sama gelap nggak mungkin bersatu. Berat itu Bapak Ibu. Hal seperti itu banyak orang yang nggak sanggup, hanya memilih untuk tidak taat kepada Tuhan, lebih taat kepada hati nuraninya terkait rasa cinta. Masih banyak lagi, saya nggak usah sebutkan contoh satu persatu bicara ketaatan ini. Ya, Tuhan minta dari yang sederhana sampai hidup kita. Bapak Ibu, saya teringat waktu saya masih muda. Saya pernah sampaikan juga di sini, tapi saya sampaikan lagi lah. Ya, ingin jadi hamba Tuhan, ingin sekolah teologi ya. Tapi setelah tamat dari SMA, berubah, ya ingin masuk universitas Bapak Ibu. Udahlah. Tapi memang Tuhan punya cara. Akhirnya saya menyerah, ya Tuhan kalau memang Tuhan panggil, ya udahlah. Saya siap, tapi kuliahnya kalau boleh di luar Kalimantan. Sampai hari ini Bapak Ibu, nggak mudah untuk menjalani kehidupan selaku atau sebagai hamba Tuhan. Itu nggak mudah. Ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan. Ya, nggak mudah Bapak Ibu. Ya, berhadapan dengan keluarga, berhadapan dengan jemaat, berhadapan dengan teman, berhadapan dengan orang-orang yang belum kita pernah kenal. Kita harus juga tetap menjaga sikap. Ya, tapi Tuhan meminta yang terbaik untuk kita tampilkan. Tapi itu semua tidak bisa dibuat-buat sidang jemaat. Ada proses di dalamnya yang Tuhan juga ambil bagian di dalamnya supaya kita di dalam ketaatan kita mencerminkan karakter Kristus. Amin. Seperti beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu saya khotbahkan tentang segambar atau serupa dengan Dia atau menjadi saksi Kristus. Ini bicara ketaatan Bapak Ibu. Ketaatan itu rupanya adalah wujud kasih kita kepada Tuhan. Yang berikut, tetap mengasihinya itu. Selain takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia. Minggu lalu kalau tidak salah saya katakan di sini, mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Mengasihi Tuhan ini, Bapak Ibu, terkait dengan keadaan kita nih. Kalau keadaan kita baik-baik, keadaan semua lancar, apapun dilakukan untuk Tuhan. Itu umumnya ya. Saya ulang ya. Semua berjalan baik, semua berjalan lancar,
kita sehat, kita diberkati, apa yang diinginkan ada, apa yang kita doakan dijawab. Apa saja kita bisa lakukan untuk Tuhan, atau orang itu lakukan. Tapi pada saat keadaan-keadaan terdesak, sulit, sepertinya tidak ada harapan. Oh, ini berat Bapak Ibu. Untuk mengasihi Tuhan, untuk tetap mengasihi Tuhan itu berat. Seperti Ayub itu berat loh Bapak Ibu. Kesehatannya terganggu, bisnisnya bangkrut, anaknya mati dalam duka cita, ya, teman-temannya menjauh, istri nggak mendukung. Wah, itu pasti apa namanya? Secara manusia pasti kacau itu pikiran. Pasti goyang itu iman. Pasti sulit untuk mengasihi Tuhan. Tidak sedikit, baru satu item saja orang udah sulit mengasihi Tuhan. Sulit memberi diri untuk Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena keadaan tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi sekali lagi, kita diminta kalau kita mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi atas hidup kita, sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus. Amin. Gak pernah berubah, gak pernah mengutuk, gak pernah mengeluh, gak pernah pesimis. Jalani dengan penuh ucapan syukur. Ya, seperti kata Daniel, sekalipun tidak dilepaskan dari kandang binatang, dari nyala api, kalaupun tidak, dia tetap akan mengasihi Tuhan dengan menyembah Tuhan. Amin. Daripada menuruti keinginan pemerintah yang meminta dia waktu itu untuk tidak menyembah Tuhan. Tetaplah mengasihi Tuhan. Sekalipun keadaan kita sekarang, katakanlah, tidak sedang baik-baik saja. Hidup ini kadang-kadang memang seperti pasang surut. Kadang pasang, kadang surut. Katanya juga seperti roda yang sedang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Itulah perjalanan kehidupan. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan melihat itu sebagai rancangan Tuhan. Dan kita ada masuk dalam rancangan itu, supaya kita tahu diri bahwa tanpa Tuhan kita rapuh. Tanpa Tuhan kita tidak akan pernah kuat. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang berikut, beribadah kepadanya. Tadi juga dikatakan Bapak Ibu, masih di ayat yang keberapa itu? Ke-12. Mengasihi dia, kemudian beribadah kepada Tuhan. Dengan segenap apa katanya? Coba dilihat lagi tadi. Mengasihi dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ada namanya ibadah ritual seperti ini nih. Ini ritual nih namanya kita ibadah. Ada jadwalnya, ada susunan ibadahnya. Jadwalnya setiap hari Minggu jam 10 pagi. Itu jadwalnya. Lalu ada susunan ibadahnya, ada potom, ada doa berkat. Masih satu rangkaian itu Bapak Ibu. Maka orang kalau ibadah itu dari awal sampai akhir. Kecuali ada hal-hal yang sifatnya mendadak dan mendesak. Kita nggak bisa tuntaskan. Maka saya kurang setuju juga dengan mereka-mereka yang khotbah
Hanya saat khotbah dia ada, selesai khotbah dia pergi. Ada. Kalau gereja kita enggak. Ya, saya belum pernah menemukan yang khotbah di gereja kita, dia habis khotbah langsung pergi gitu ya. Pernah ada nggak Bapak Ibu? Kayaknya nggak pernah ya. Tapi untuk hamba-hamba Tuhan yang lain, dia harus sadar harusnya, pengkhotbah-pengkhotbah hebat itu. Sekalipun dia hebat khotbahnya, kalau sudah masuk dalam satu rangkaian ibadah, seharusnya dia tetap beribadah. Selesai khotbah, selesai ibadah, amin. Setelah doa berkat selesai, amin. Barulah dia boleh jalan, pergi lagi pelayanan di tempat lain. Sekalipun dia diperlukan, sekalipun dia dibutuhkan di sana. Karena itu rangkaian ibadah Bapak Ibu. Dan ini jarang sekali dikritisi pengkhotbah-pengkhotbah hebat yang diundang sana sini, diundang sana sini. Selesai khotbah, dia pergi. Ada lagi. Ibadah udah berlangsung lama, dia hanya datang saat khotbah. Karena dia udah khotbah dulu di sana. Ya. Ini kurang disadari. Ya, saya pikir dia tidak berkhotbah, tidak beribadah dengan mengasihi Tuhan. Pasti capek itu Bapak Ibu. Saya saja itu cuman hanya 1 hari 1 kali khotbah. Itu jangan dipikir enak nih di depan ini Bapak Ibu, ngoceh gitu istilahnya. Kalau mau pakai istilah ngoceh, boleh aja tuh sekali-sekali ganti. Ya. Sekalipun hanya beberapa menit. Disinilah saya jadikan tempat ibadah saya kepada Tuhan. Termasuk dalam menyampaikan firman Tuhan. Memberi diri di dalam ibadah itu tidak gampang. Itu ritual. Tapi ada juga yang kedua. Penerapan dari ibadah yang ada. Yang ritual tadi. Dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan kita itu bagian dari ibadah. Anak-anak remaja pemuda, sekolah dan kuliah, itu juga bagian daripada penerapan ibadah kepada Tuhan. Maka saat sekolah, saat belajar, gak main-main. Gak tidur di kelas. Gak ngobrol di kelas. Apa yang dikerjakan diminta oleh guru dikerjakan semaksimal mungkin. Yang diminta dosen. Dalam dunia pekerjaan kita melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh. Ada atasan atau tidak ada atasan. Pertanggungjawaban kita dalam bekerja itu kepada Tuhan. Amin. Maka saya senang dengan salah satu jemaat Tuhan di sini dalam melayani pelanggan. Semua dicek dengan baik. Barang-barang yang ada yang akan dijual dicek dengan baik. Dikemas dengan baik. Karena itu wujud dari pelayanan kita, bagian daripada ibadah kita. Amin. Termasuk yang punya warung Bapak Ibu. Warung kita, warung Bapak Ibu itu juga adalah tempat ibadahnya. Di sana harus melayani orang dengan keramahan, amin. Ya. Dengan kejujuran, dengan maksimal. Bukan hanya supaya dia datang kembali ke warung kita, tapi bagaimana orang lain melihat di situ ada Kristus. Amin. Tapi kalau melayani orang tidak dengan senyum, tidak dengan ramah, ya, dengan muka masem, malas Bapak Ibu untuk datang lagi ke situ. Ya. Tapi kalau semuanya baik, semua ramah, oh ya, itu karakter kita, kan ramah itu karakter. Senyum baik,
berlaku baik sama orang. Itu cerminan dari Kristus dalam diri kita. Itu bagian dari ibadah kita. Kalau Bapak Ibu dan saya mengasihi Tuhan, maka kita selalu berusaha untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Itu wujudnya. Lalu yang berikut Bapak Ibu, apa yang Tuhan akan buat kalau Bapak Ibu mengasihi Dia dengan mewujudkan takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Tadi dikatakan di ayat 13. Bonusnya itu Bapak Ibu. Supaya baik keadaanmu. Bonus jika mewujudkan kasih kepadanya, keadaan kita baik. Bukan hancur. Keadaan akan kuat, bukan goyah. Keadaan akan terlindungi, bukan rentan. Keadaan akan dihiburkan, bukan berduka cita. Keadaan kita akan diberkati dan dipulihkan, bukan dibiarkan. Boleh-boleh saja Bapak Ibu dan saya mengalami situasi-situasi saat ini, mungkin katakanlah keadaannya kurang baik. Tapi kalau kita menunjukkan dan terus menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, Tuhan bisa ubah semuanya itu. Amin. Amin. Bapak Ibu harus percaya, dikatakan oleh Tuhan Yesus, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan dipikir di luar Tuhan kita bisa dapatkan sesuatu, keadaan kita akan jauh lebih baik, segala sesuatunya aman, terkendali. Tidak, Bapak Ibu. Saya pastikan tidak. Tapi kalau Bapak Ibu saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, keadaan yang tidak baik itu, yang tadinya keadaannya tidak baik-baik saja, percayalah, saya berani katakan di atas mimbar ini, percayalah, Tuhan akan pulihkan. Amin. Saya sedang tidak memberi kabar bohong, angin, ya, memanipulatif Bapak Ibu. Saya berani mengatakan ini karena firman Tuhan Bapak Ibu. Ya, maka hidup dalam Tuhan itu tidak boleh bermain-main. Boleh saja semua rontok, boleh saja semua habis, boleh saja semua tertutup. Tapi kalau kita terus bergerak mengasihi Tuhan, seperti tadi uraian yang saya sudah sampaikan di awal sampai tadi sebelum masuk poin ini, tunggu waktunya Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Ya. Saya percaya itu. Gak kita zaman anak-anak kita. Tapi tidak harus menunggu zaman anak-anak kita. Kita pun akan menikmati damai sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Menderita, kita akan kuat di tengah-tengah penderitaan. Sengsara, kita akan kuat di tengah-tengah kesengsaraan kita karena ada Tuhan. Yang lain diam, yang lain tidak membuka jalan, yang lain tertutup untuk kita. Tapi Tuhan memperhatikan kita. Bapak Ibu, maaf ya, saya coba pakai ilustrasi keluarga. Begini, di antara anak-anak kita, memang anak-anak kita kan harus kita kasihi semua. Amin. Harus rata, sama adil, sama rasa. Tapi kalau ada satu anak, kalau anaknya dua, salah satu dari dua itu paling
katakanlah paling nggak nurut, paling nggak peduli, masa bodoh, suka ngelawan, sangat jauh dari harapan dibandingkan dengan anak yang satunya. Kira-kira Bapak Ibu sayang yang mana? Oh, sayang dua-duanya, Pak. Pasti jawaban seperti itu. Tapi ada kalanya sekali waktu tanpa disadari pasti ada keperpihakan. Pasti itu. Kalau anaknya 3, salah satu yang model begitu atau satu-satunya yang baik, yang lainnya nggak peduli. Apalagi sudah dewasa, sudah berumah tangga. Yang satu, yang paling perhatian. Yang duanya nggak pernah perhatian. Ada maunya saja datang ke rumah. Ada maunya. Kalau tidak ada maunya nggak pernah nengokin orang tuanya. Tapi yang satu perhatian. Ini saya tingkatkan lagi nih cerita narasinya. Kira-kira yang mana Bapak Ibu akan perhatikan anaknya? Yang 2 atau yang 1? Tanpa kita sadari, saya percaya yang 1 itulah yang akan diperhatikan nanti. Nggak mungkin dikasih semuanya, nggak mungkin rata sama rata. Kalau anaknya 5, 1 yang perhatian, 1 yang peduli. 1 yang nurut. 1 yang benar-benar peduli, 4-nya enggak. Pada saat pembagian harta warisan, kalau itu ada harta warisan, apakah semuanya akan dikasih bagi sama rata sama rasa Bapak Ibu? Sementara yang 4 itu hanya mau ngabisin saja dibandingkan anak yang 1. Saya yakin dan percaya pasti yang diperhatikan itu anak yang 1 itu daripada anak yang ke-4 atau 4 orang itu tadi. Tuhan juga begitu Bapak Ibu. Saya meyakini itu. Untuk yang mengasihi Dia, pasti ada spesialisasi dari Tuhan. Dibandingkan yang nakal, yang bandel, apalagi yang tidak mau berubah. Kok Pak Pendeta Paran menyamakan manusia dengan Tuhan? Tuhan kan penuh kasih. Tuhan penuh kasih sayang. Ya memang. Kalau semua sama Bapak Ibu, kalau semua sama, jangan jadi orang Kristen, kan gitu. Tapi Bapak Ibu kan saya dipilih Tuhan. Yesus mati untuk semua orang, iya. Tapi yang diselamatkan adalah orang yang percaya, yang mengasihi Dia. Saya percaya juga hal yang sama berlaku untuk orang yang mengasihi dan orang yang tidak mengasihi akan diperlakukan berbeda. Tuhan akan berbelas kasihan. Tuhan akan cepat berempati, bersimpati, menolong orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Maka tadi dikatakan, saya ulang lagi di ayat 13. Berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Mari Bapak Ibu, karena ini janji Tuhan kita pegang. Tunjukkan, wujudkan kasih kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami dimampukan untuk mewujudkan kasih kami kepada Tuhan. Dan kasih kami kepada Tuhan yang diwujudkan itu
tidak akan pernah sia-sia. Tuhan peduli. Tuhan akan memberi bonus tambahan untuk kami sekalian. Firman Tuhan berjanji akan baik keadaan kami. Karenanya ampuni kami kalau selama ini kami, Tuhan dapati kurang begitu mengasihi Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu untuk alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami yang boleh berlangsung dengan baik dari awal, pertengahan hingga akan berakhirnya ini. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan yang telah disanggupkan untuk melayani dan biarlah terus melayani. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sidang jemaat-Mu yang tetap hadir beribadah kepada Tuhan, jeripaya mereka dalam Tuhan tidak sia-sia. Kami mau berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan kurang sehat. Di antaranya untuk Erni, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk Pak Chan Yang, terus Tuhan pulihkan di usianya yang lanjut. Tuhan tolong selalu ada sukacita, pemeliharaan, perlindungan yang sempurna. Untuk Pak Chan Yang, untuk Ibu Ros, untuk suami Ibu Yekti dan Ibu Yekti sendiri. Yang tidak mudah lagi, yang tidak mudah menjalani hari-hari yang ada. Tapi bersama dengan Tuhan, semua akan ditolong Tuhan. Anak kami yang sekolah, yang kuliah, Tuhan campur tangan, supaya mereka sungguh-sungguh menyadari bahwa mereka adalah seorang pelajar, seorang mahasiswa, yang harus mencari dan melengkapi diri dengan berbagai macam ilmu pengetahuan dan juga keterampilan. Kami berdoa hikmat dari Tuhan,
turun atas anak-anak remaja pemuda, supaya mereka ke depan siap menghadapi berbagai macam tekanan kehidupan. Mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin ke depan, mereka boleh menjadi pengusaha, mereka boleh menjadi ibu rumah tangga atau kepala rumah tangga yang baik, yang bertanggung jawab. Di dalam nama Yesus, supaya anak-anak remaja pemuda di tempat ini punya masa depan. Kami berdoa untuk kami orang tua, untuk tidak berputus asa, untuk tidak kecewa, untuk tidak tawar hati. Kami terus mendoakan anak-anak kami. Kami terus memotivasi mereka bahwa memang hidup ini tidak mudah. Tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan. Dan Tuhan cukupkan kebutuhan masing-masing kami. Kami berdoa supaya kami semua, apa yang diusahakan, dikerjakan, bolehlah Tuhan buat berhasil. Dengan berkat-berkat itu kami akan jadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi keluarga kami dan anggota sesama jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa yang lemah iman, supaya Tuhan kuatkan, supaya mereka kembali memandang kepada kemuliaan Tuhan, memandang kepada kasih karunia Tuhan, supaya mereka tidak berlama-lama Tuhan, untuk tidak bersama dengan kami. Karenanya kami berdoa supaya Tuhan tetap tolong, Tuhan tetap berkati. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk keuangan gereja, biarlah juga gereja kami terus diberkati Tuhan. Dengan berkat-berkat Tuhan, dengan cara Tuhan mengadakan atau memenuhi pundi-pundi yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami teringat juga ya Bapa di sorga untuk lingkungan di tempat kami berada, di mana sedang jemaat-Mu ada, dijaga, dilindungi, pelihara oleh Tuhan. Ada kerukunan, ada kedamaian, jauh dari pertikaian, kerusuhan, kebencian dan lain sebagainya. Di mana kami ada, kemuliaan Tuhan Yesus boleh dinyatakan. Terima kasih, kami juga teringat Tuhan untuk orang tua hamba-Mu yang sedang sakit dan abang yang ada di Kalimantan. Tuhan tolong bukakan jalan, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Biarlah jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Eliezer juga kurang sehat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, pulihkan Tuhan. Kami teringat untuk orang tua dari Pak Amin Tuhan Yesus, yang juga tidak muda lagi. Kami berdoa bersama tetap dalam pemeliharaan Tuhan, tetap dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih. Demikian juga orang tua Pak Tony, orang tua yang lain seperti Ibu Deborah, kami serahkan semua ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat untuk bangsa dan negara kami, supaya negara kami selalu ada dalam pertolongan Tuhan. Pejabat-pejabat negara dari tingkat pusat hingga ke daerah, supaya mereka memiliki integritas, jauh dari korupsi, jauh dari manipulasi Tuhan. Kami mau berdoa supaya mereka memimpin dengan jujur, memimpin dengan sungguh-sungguh, supaya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar, di tengah-tengah kekayaan alam, sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang Tuhan limpahkan, supaya boleh bertanggung jawab mengelola negara kami dengan benar. Tuhan tolonglah supaya pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo ini menjadi pemerintah yang kuat, pemerintah yang cerdas, pemerintah yang tidak mudah diintervensi oleh negara-negara lain, tapi mandiri, mampu membangun negara ini dengan lebih baik lagi. Untuk keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang dirasa kurang tepat, biarlah juga Pak Prabowo berani mengambil satu keputusan untuk menarik keputusan tersebut demi masa depan bangsa kami. Terima kasih Bapak. Ekonomi bangsa kami, Tuhan juga campur tangan supaya tetaplah kuat, tetaplah kuat, tetaplah kuat, supaya ada kesejahteraan di negeri ini. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Pimpin sertai berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Segala kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, biji matanya yang terus ada dalam pusat perhatiannya. Arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.